Medina, Medina, that's where I wanna be. Medina, Medina, Medina to Nabi. Medina, Medina, that's where I wanna be. Oh, oh, Medina, Medina, oh, oh, Medina, Medina. I wake with the morning light in Medina. Everywhere I see blue skies, set above these mountains, bright colors fill the streets, a smile on every face, a special place for me. Yeah, Medina, Medina, Medina to Nabi. Medina, Medina, that's where I wanna be. Medina, Medina to Nabi. Medina, Medina, that's where I wanna be. Medina, Medina, Medina to Nabi. Medina, Medina, that's where I wanna be. Oh, oh, Medina, Medina, oh, oh, Medina, Medina. I wake with the morning light in Medina. Jadi Baki ini Bapak sekalian adalah tempat pekuburan yang dijadikan tempat ini sejak Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi kata Rasulullah, aku diperintahkan umir tu bihadzal mauti. Aku diperintahkan dengan tempat ini untuk dijadikan pekuburan. Maka disebutkan orang yang pertama dikuburkan daripada Muhajirin adalah Utsman bin Maz'un. Adapun dari Ansar disebutkan adalah Sayyidina As'ad bin Zararah. Nah, kemudian selepas itu ya para sahabat keluarga, bahkan disebutkan sekitar 10.000 para sahabat Rasulullah dikuburkan di bagian indah untuk khalifah yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan. Para istri-istri Nabi Muhammad juga dikuburkan di sini. Ya Sayyidi ya Muhammad, قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة. بك ملهي يشدو فمي والشوق يجري في دمي وإليك دوما
أنتمي يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمالي شط لجمال الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيب. Wahai Rabbi, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Allah. Karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya ya Allah. Izinkan kami masuk ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad, untuk mencium tangan Rasulullah, untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, pandang kami sebagai umat-Mu, pandang kami ya Rasulullah. Wahai Rabbi, sungguh hati ini rindu kepada Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat serta salam kami kepada Rasulullah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun yang dimanapun kami berada, yang kami kurang di dalam rezeki, tumpahkan kepada kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami dalam kami taat ibadah kepadamu ya Allah. Bagi kami yang berada di dalam tempat ini, Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
محمد صلى الله عليه وسلم. Raudhah. Kenapa Raudhah disebut sebagai taman surga? Pertama, tempat ini serupa dengan taman surga. Jika orang berdoa di Raudhah, maka merasakan damai layaknya di surga. Kedua, bagi yang beribadah di Raudhah bisa menjadi penyebab masuk surga. Ketiga, Raudhah akan diangkat atau dipindahkan kembali ke surga. Maka, beruntunglah untuk kita yang memiliki kesempatan untuk bisa mengunjungi Raudhah ketika di dunia, dan semoga nantinya kita bisa melihat kembali Raudhah ketika di surga. Panas. Kami udah antri mau masuk Raudhah. Lagi lah. Siapa kita? والقلب من نور ارتوى ملك الحبيب. Sumur Nabi SAW dikenal juga dengan sumur cincin karena cincin Nabi jatuh di dalam sumur Aris ini. Jadi dalam sebuah riwayat tadi disebutkan dikabarkan oleh Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya beliau suatu hari berwudu di rumahnya, kemudian hari itu beliau ingin mendampingi atau menemani Rasulullah. Maka Abu Musa keluar dari rumah, datanglah ke rumah Nabi, Nabi tidak ada. Kemudian beliau cari di masjid, Nabi tidak ada, dan dikabarkan bahwasanya Rasulullah sedang pergi ke Kuba. Maka disusullah oleh Abu Musa ke Kuba, ternyata Rasulullah sedang duduk di sumur Aris. Beliau duduk di sumur ini menjuntaikan batu ke dalam sumur. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك، فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك، طارت روحي حبا في الحياة إليك، رام كل قربا سيدي لبيك، قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك.
صعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Dia lepaslah ikatan perutnya itu, babat perut itu dilepas lagi, lalu dibelah oleh Nabi menjadi dua. Maka Siti Asma digelari waktu itu dengan gelar Al-Asma. Ini adalah nama beliau, digelari dengan Jatun Nitotain, perempuan yang memiliki dua ikat perut atau dua ikat babat perut, karena sebelahnya dibawa Nabi geser menjerat makanan, sebelah geser menjerat perutnya. Nah, Siti Asma ini, Bapak Ibu sekalian, setelah hijrah ke Madinah dalam kondisi hamil tadi, beliau hijrah juga ke Madinah. Asma ini adalah seorang istri dari Zubair bin Awwam. Nah, Siti Asma ini setelah sampai hijrah ke Madinah langsung beranak. Maka lahirlah bayi laki-laki pertama di kota Madinah di awal hijrah itu, dialah Sayyidina Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah bayi laki-laki pertama yang lahir di saat hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Beliau lahir di kota Madinah pada saat tiba Siti Asma ini ke Madinah. Maka lahirnya Abdullah bin Zubair ini adalah menepis tuduhan orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi mengatakan tuduhan Ismail tidak akan melahirkan bayi laki-laki. Siti Asma ini sampai lahir bayi laki-laki. Orang Yahudi itu pada bujur. Bujurnya orang Yahudi di Madinah. Kawan roti lagi. Islam Tawar makan dia sini sesuai dengan awaknya. Sesuai dengan awak sini. Abdullah bin Zubair lahir waktu Double maksudnya. ialah Abdullah bin Zubair. Nah, ya tak berapa Sifat terus barangnya teh. daripada Siti Asma, putra daripada Zubair bin Awam atau cucunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hari ini Bapak Ibu sekalian para jamaah, di dalam perjalanan Rasulullah dari Jabal Sur ini menuju ke Makkah, maka di tengah perjalanan itu ada orang kafir namanya Surakah. Surakah ini melihat dari kejauhan, nah ini senang dicari orang Makkah nih. Nah, Nabi Muhammad tadi bila dapat hadiah, lalu Surakah ini mengejar dengan gila dan pedangnya hendak menangkapnya, hendak supaya dapat hadiah. Sekalinya Surakah mau diajak kenalan. apa katanya? Satu kata aja. Lalu ada budaya di depan Nabi. Ya, lalu minta maaf. Imbah itu diulang. Ada pulang. Kalau Nabi ini anak membunuh Nabi kan, tapi setiap kali malam sampai sudah terkumpul. Daripada kudanya tuh. Malam tadi kalau cuma jarsot kalau tadi. Sekalian akhirnya minta maaf. Malam tadi cuma jarsot kalau tadi. Jangan sikap Malam tadi cuma jarsot kalau tadi. bertamu. Biar Nabi Muhammad itu Banjir, ada cahayanya. lewat jalan pantai
Untuk boleh ada saya Indonesia tahu. Tahun ke-8 dia Mana ini? Islam. Ini Yang dikatakan Rasulullah lanjut ini. Beranum. Udah menjauh. Beranum. 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 Lain. Jawabannya lain. Tentang kebesaran ada cahaya. Pada masa Alhamdulillah. kerajaan akhirnya diserahkanlah mahkota yang dalam kerajaan Persia kepada sahabat karena Sayyidina Umar mengingatkan Nabi Muhammad pernah berkata Bapak Ibu sekalian para jamaah, kita tinggalkan bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah dan kita sudah ke Madinah, sudah bagaimana kita melihat Apa sana? Apa tuh di belakang lainnya? Malam ini kalau jangan anomali menjumpa itu yang datang di surga. Arafah ini tempat di mana para jamaah melaksanakan Di puncak ada kering. Nabi Muhammad Dan jangan kering-kering kita sampai beli kita. Sehatnya kita jawab. Sudah siap. Barang siapa yang wukuf maka dia berhaji, siapa yang tidak wukuf maka disebutkan ini pada saat perluasan Masjid Haram. Nah, ternyata ditemukan di sini satu bangunan yang ternyata bangunan itu adalah rumah daripada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ini kita lihat bangunan ini sedikit menonjol, gembung lah, sedikit gembung. Ya karena disebutkan di bawah ini masih ada peninggalan rumah itu. Jadi tidak dihancur tapi kayak ditimbun lah. Nah, jadi rumah Siti Khadijah ini kenapa disebutkan tempat yang istimewa? Karena Rasulullah sejak menikah dengan Siti Khadijah itu beliau tinggal di tempat ini dari usia 25 tahun sampai beliau hijrah usia 53 tahun. Jadi Nabi Muhammad berdiam begana di rumah ini kurang lebih 28 tahun. Disebutkan sesudah Baitullah tempat yang istimewa. Salah satunya juga adalah tempat yang istimewa di sini adalah rumah daripada Sayyidah Khadijah. Nah, cuman kita kenal di bawah inilah tempat bangunan tersebut. Yang mana itu disebutkan jadi tempat mustajab karena disitulah malaikat Jibril sering datang membawa wahyu, dan di rumah inilah juga lahir putra dan putri Nabi Muhammad. Beliau di rumah inilah hidup bersama Siti Khadijah. Jadi dari menikah sampai beliau hijrah usia 53 tahun, kurang lebih sekitar 28 tahun Nabi Muhammad berdiam begana di rumah yang dikenal dengan rumah Siti Khadijah ini. Nah, jadi kita lihat ini bangunannya memang sedikit mencembung atau kada rata lah ya. Nah, makanya tidak rata, dan ini semennya nih, nah apa nih, marmernya ini juga beda lah, bergaris-garis. Nah, jadi di bawah ini masih ada peninggalan rumah daripada Siti Khadijah tersebut. Di situ ada mihrab tempat Nabi sholat juga di sini. Tempat lahirnya Sayyidah Fatimah dan putra-putri Nabi, dan tempat ini juga sering datang malaikat Jibril membawa wahyu pada saat Rasulullah berada di kota Mekah. Nah, jadi di tempat ini cukuplah kita menitipkan 2 kalimat syahadat. Kita titipkan 2 kalimat syahadat di tempat ini. Allahumma inni astaudiuka fi hadzal makan min yaumina hadza ila yaumil qiyamah khalisan mukhlisa bi anni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Ila hadrat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kemudian di sebelah sana itu ada satu tempat yang bersejarah juga yang dikenal dengan Maulid Nabi. Artinya tempat lahirnya Nabi. Itu di sebelah sana.
آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. آمالنا نهرا تسيل عذبا كماء السلسبيل ومذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل. بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك.